Bapak Ibu ada kelihatan PowerPoint saya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ada Pak. Saya. Bapak Ibu, mari kita sementara dulu ingin menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan instrumen untuk pengetahuan, artinya instrumen tes. Ya. Jadi kita lihat ada prinsip-prinsip pembuatan penulisan soal. Jadi ada prinsip-prinsip penulisan soal. Yang pertama itu jelas dan mudah dibaca. Itu penting. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham ini dan malah sudah melaksanakan. Kemudian soal itu harus mulai dari yang mudah, baru yang sukar. Jadi kalau dari segi tingkat kemampuan kognitif, mulai dari ingatan dulu, baru pemahaman, kemudian diiringi penerapan, kemudian ada analisis, ada evaluasi, dan ada kreasi. Jadi mulai dari level kognitif yang tingkat rendah dulu baru tinggi. Kemudian materi yang diujikan sama dengan materi yang diajarkan. Jadi waktu mengerjakan soal juga sesuai, kemudian jelas petunjuknya, dan lain sebagainya. Ya nanti ini barangkali Bapak Ibu cukup dibaca saja. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam mengembangkan soal itu harus ada kisi-kisinya. Ya, kisi-kisinya. Kita mulai dari indikator-indikator yang akan kita buat soalnya nanti. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat capaian dari mata kuliah kita. Jadi setiap indikator itu harus ada ya Bapak Ibu ya, mulai dari pertemuan pertama apa indikatornya, sampai pertemuan berikutnya apa indikatornya, semuanya itu harus ada di dalam kisi-kisi kita. Nah begitu juga nanti di tingkat level kognitifnya, tingkat kemampuan kognitifnya ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mengulang-ulang kembali di mana letak perbedaan antara ingatan dengan pemahaman, pemahaman dengan aplikasi, analisis dengan evaluasi, dan lainnya. Jadi untuk itu mari sejenak kita mencoba mendalami kembali tentang tingkat kemampuan dari segi kognitif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kawasan kognitif ini adalah kawasan yang membahas tentang tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental di pikiran ya. Proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang tinggi, evaluasi dan kreasi, ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, kita coba meninjau satu persatu, kemudian kita lihat apa kata kerjanya. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan, nah, ini adalah yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Kalau pengetahuan ini hanya untuk melihat, mengenali konsep atau fakta atau istilah. Ya, namanya tempat, definisi, kemudian yang terkait dengan tahun barangkali, dan lain-lain hanya sifatnya ingat dari teori siapa, apa nama teorinya. Itu kalau dari segi tingkat ingatan, ya pengetahuan. Ini contoh, hanya ingatan, nama proklamator. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan dengan pemahaman. Pemahaman, apa bedanya? Itu yang sangat penting. Apa bedanya antara ingatan dengan pemahaman? Kalau ingatan itu kita hanya ingat apakah itu nama, apa teori, atau nama yang membuat teori,
atau tahun, tempat, hanya ingatan. Kemudian apabila sudah bisa dijelaskan dengan kalimat sendiri, itu sudah pemahaman. Contoh COVID, COVID-19, ada definisi COVID. Apabila kita hanya mengingat definisi COVID, itu dalam berbentuk ingatan baru. Apabila definisi COVID tadi sudah bisa dijelaskan dengan bahasa sendiri, dengan kalimat sendiri, itu sudah tingkatan pemahaman. Ya Bapak Ibu, ya itu bedanya. Ini beda antara ingatan dengan pemahaman. Kalau pemahaman sudah bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, dengan kalimat sendiri. Tapi kalau masih tetap mengingat hafalan tentang definisi, nah itu masih ingatan. Menurut siapa itu ingatan. Kemudian definisi siapa, apa isi definisinya, kalau sama dengan yang definisi yang ada dalam buku itu baru ingatan. Tapi apabila sudah bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, nah itu sudah tergolong kepada pemahaman. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut kepada penerapan. Ya, penerapan. Nah, apa bedanya penerapan dengan pemahaman? Jadi apabila seseorang sudah mampu menggunakan pengetahuan pemahamannya tadi dalam berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah berbentuk penerapan. Sekarang saya ingin tanya dulu, Ibu Olivia, boleh tanya? Pak. Kalau Ibu melihat ada gambar sendok dan garpu di tengah jalan dalam perjalanan, apa yang terbayang? Ada gambar sendok dan garpu. Ingat makan ya Pak ya? Ah, itu dia. Kan bukan sendok lagi yang diingat, bukan garpu yang diingat. Tapi sudah apa penerapan dari sendok garpu ini? Apa implikasinya? Ada rumah makan. Ya. Kemudian saya ingin tanya Pak Ibu Imawati lah, Bu Imawati. Iya, Pak. Kalau Bu Imawati dalam perjalanan melihat ada gambar bulan bintang. Nah, ada seperti bulan bintang, kemudian ada kubah. Ingatnya masjid, Pak. Apa yang terbayang begitu lihat bulan bintang dan kubah itu? Masjid, Pak. Ah, itu dia. Ya. Nah, itu namanya penerapan. Ya. Dia apabila melihat sesuatu bukan yang dilihat itu yang teringat. Itu adalah terapannya. Ya. Kemudian melihat ada berbagai macam es. Ada es. Kalau Pak Geri ada tanda S di jalan itu apa artinya? Ya Pak. Ada tanda S di pinggir jalan. Tanda S. Ya, tapi dicoret S-nya. Ya, dilarang berhenti Pak. Ah, itu. Iya. Itu namanya penerapan Pak. Beda ya? Sudah tahu bedanya antara ingatan, pemahaman, dan penerapan? Sudah ya? Sudah Pak. Penerapan adalah dalam kehidupan sehari-hari ada pengetahuan ya yang dimiliki, tapi yang dilihat bukan pengetahuannya, bukan menjelaskannya, tetapi apa penerapannya. Begitu lihat ada tanda coret S, tidak boleh berhenti. Nah, itu ya. Begitu lihat sendok dan garpu, yang terbayang bukan hanya sendok dan garpu, tapi yang terbayang sesudah ini ada rumah makan. Nah, begitu melihat ada gambar kubah, ada gambar bulan dan bintang, nah terbayang sesudah ini ada masjid. Ya, nah, itu di dalam tingkat kognitif itu namanya penerapan. Ya, Pak
Pak Ridho. Nah, ini saya mau tanya Pak Ridho ini. Pak Ridho ada Ya Pak, sekarang itu Pak Ridho tahu COVID-19 tahu? tahu Pak. Bisa menjelaskannya? Kalau COVID-19 Saya, nah, COVID-19. Tapi bisa gitu aja lah ya, bisa ya. Bisa Pak, bisa Sudah Pak. tahu, bisa menjelaskannya, bisa menceritakannya, dan bisa menghindari diri dari COVID, Iya Pak, ya kan? iya Pak. Nah, kemudian Pak Ridho, kalau ingin terhindar dari COVID, apa yang perlu dilakukan, Pak? Kalau terhindar dari COVID, yang pertama prokes kesehatan Pak. Nah, prokes, Ya, apa aja itu? seperti memakai masker Pak. 1, 2, Yang kedua menjauhi kerumunan Pak. 3, 2. Yang ketiga, Kalau yang ketiga asupan makanan yang bergizi Pak. nah, makanan yang bergizi. Yang keempat, dan lain-lain. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan lainnya. Itu namanya analisis. Ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya terhindar dari COVID? Nah, kita analisa. 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan Pak? Nah, sehingga hasil analisis ini nanti akan menghasilkan tingkat level. Ya Pak Ridho ya. Siapa yang tahu level-level dari COVID ini ada level 1, level 2, level 3? Bisa menjelaskan dari Ibu Kesehatan? Ibu apa tadi? Ibu yang dari Jambi? Iya Ibu Pak. Olivia ya? Iya Pak. Nah, Bu Olivia, tingkatan-tingkatan daripada kota-kota atau kabupaten yang tergolong level 1, level 2, bagaimana caranya tuh Bu? Kok bisa digolongkan? Nah, ini Padang levelnya 3, Payakumbuh 1. Ada cara hitung-hitungnya tuh Bu? Mungkin juga dilihat dari survei Pak. Dari di setiap daerah kan ada survei untuk pemantauan setiap daerah apakah kondisi COVID-nya bertambah atau berkurang. Dengan dilihatnya survei itu mungkin bisa dikasih tingkat 1 untuk tempat dan wilayah tersebut. Seperti itu. Ya, itu berdasarkan apa itu? Analisa. Iya, iya Pak. Itu hitung ya. Nah, itu Survei analisis. juga Pak ya. Nah, itulah analisis. Ya. Sekarang Pak Rizal. Pak Rizal Kurniawan ya. Ya Pak, Nah, kan sudah tahu Bapak di mana Pak? saya di Padang Pak. Padahal tahu enggak kemarin itu sampai level berapa Pak? Level tahu Pak, Level berapa? level 3 ya Pak. 3. Kalau Payakumbuh? Payakumbuh kurang tahu 1 Pak. ya? 1 ya? Ya, Nah, Bapak 1 ya Pak ya. kalau seandainya datang ancaman COVID, mau pilih Payakumbuh atau mau pilih Padang? Payakumbuh Pak. Nah, itu dia. Itu namanya evaluasi. Di penetapan dari ini level 4, ya ini level 1, itu namanya analisis. Ya Pak ya? Nah, kemudian setelah tahu berdasarkan hasil analisis, ya, setelah tahu berdasarkan hasil analisis, nah, itu kita ingin memilih yang mana. Nah, itu sudah tergolong levelnya evaluasi. Jadi kalau evaluasi, ini pengetahuan tadi Bapak Ibu, kalau pengetahuan tadi seseorang dituntut untuk menguraikan, dengan analisis tadi ya, menguraikan suatu situasi ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen tertentu. Nah, kemudian mengaitkannya, membandingkannya, membedakannya itu dalam dalam tingkat analisis. Kemudian ada namanya tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi ini kemampuan untuk dapat mengevaluasi situasi.
Jadi di dalam situasi ini dia bisa memilih mana yang akan diambil. Nah, jadi memutuskan mau ke mana. Nah, itu evaluasi. Ya, jadi membandingkan, menilai, memprediksi, itu evaluasi.